Main music yang di panggung. Hallelujah. How many believe Jesus is coming back again? Berapa orang kita percaya bahwa Yesus akan datang segera? Hallelujah. And in the meantime we're having a great time serving God and reaching souls for Jesus. Dan sementara itu kita memiliki waktu yang baik melayani dan juga menjangkau jiwa bagi Kristus. Hallelujah. Now we're going to have start a new series, a teaching that I want to bring tonight. Dan malam hari ini kita akan memulai seri terbaru kita dan akan saya ajarkan mulai malam hari ini. Now, but I will also make mention of the series we are starting on Sunday morning for Bible school. Dan juga pada hari Minggu lalu pagi saya juga sudah membicarakan sedikit tentang hal seri baru yang akan kita pelajari. And so the Bible school topic that we're starting this coming Sunday is about ensuring your longevity. Dan pada hari Minggu kemarin minggu besok kita akan mempelajari tentang topik memastikan kita memiliki umur yang This panjang. will be a very interesting topic. Dan ini akan menjadi topik yang sangat menarik. Okay, but we're going to move straight on to tonight's topic. Tetapi malam hari ini kita akan langsung kepada topik kita. And this is a topic I get many questions about. Dan topik ini saya memiliki banyak pertanyaan dari orang-orang. And I'm sure after I bring tonight's message there'll be even more questions. Dan saya yakin pada saat kita membawa atau membahas topik ini malam hari ini akan semakin banyak pertanyaan. So we want to welcome questions. We always welcome questions. Jadi kita akan menerima kalau ada pertanyaan dan senantiasa kita akan menerima kalau ada pertanyaan. But if we don't get time for your question, and if you do have a question, you're also welcome to send me a WhatsApp message because I will also bring a second episode of this on Sunday night. Jadi kalau nanti kita nggak memiliki cukup waktu, kalau kamu mau bertanya, saya juga membuka kesempatan kepada semua orang untuk memberi pertanyaan kamu melalui WhatsApp ke pastor langsung. Dan begitu juga pada hari Minggu sore nanti, seri yang kedua akan kita bawakan. And if you want to ask an anonymous question and you just want to write it on a bit of paper, you can put it in the offering basket and I will also answer that question. Atau kalau mungkin saudara ingin menaruhkan pertanyaan itu dengan menuliskan di sebuah kertas, saudara juga bisa melakukannya dan menaruhkannya di dalam kantong persembahan. Pastor juga akan menjawab setiap pertanyaan itu. So let's ask, what is witchcraft and why is it dangerous? Jadi mari kita bahas terlebih dahulu apa itu sihir dan kenapa sangat berbahaya. I'm sure we've all heard some stories. Dan saya percaya bahwa setiap daripada kita pernah mendengarkan cerita. I was reading the true history of missionary work in Irian Jaya. Dan saya mendengarkan sebuah kisah yang benar nyata terjadi di seorang misionaris yang ada di Irian Jaya. Papua, I should dan sekarang say. Papua. Sorry, I'm relapsing back to last century. So I'm sure our brothers and sisters from Papua will tell you some of their own stories. Jadi saudara-saudara kita pun dari Papua, mereka pun akan mengatakan cerita yang sama atau kisah yang sama. And so one of the practices of one of the tribes in Papua was they were always trying to please or satisfy the evil spirits. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka berusaha untuk menyenangkan hati roh jahat ataupun Tuhan atau dewa mereka di sana. And I'm sure all tribes have slightly different culture, but there's probably some similarities. Dan saya percaya bahwa di setiap suku-suku budaya kita, terutama di Indonesia, memiliki hal yang sama tetapi berbeda mungkin caranya. And so the people believe that if there was any sin or any offense committed against these evil spirits, that they would attack and there would be disasters that would happen in their tribe. Jadi mereka percaya kalau mereka ini suku ini melakukan kejahatan atau hal yang salah, mereka percaya bahkan ada bencana yang akan menyerang mereka. And so they had specific places around the village where people were not allowed to go, or females were not allowed to go to certain places. They were forbidden. Jadi ada tempat di kampung mereka itu ditaruhkan, dikhususkan sebagai tempat persembahan, dan mungkin wanita tidak diperbolehkan ke sana ataupun orang lain tidak perbolehkan masuk ke tempat itu. And in this particular case, a very young girl wandered into a place that was forbidden. Dan ada seorang anak kecil, anak perempuan, dan dia dimasukkan ke tempat yang terlarang itu. And because of fear, this tribe were afraid that some great tragedy would come upon them because of this girl wandering into this holy place. Jadi mereka ini, suku ini, mereka sangat khawatir. Mereka percaya bahwa karena anak kecil ini masuk ke tempat pengorbanan yang tidak diizinkan orang masuk, mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan musibah karena hal itu. So they took this young girl to the edge of a very fast flowing river, a rushing river.
Jadi mereka, suku ini mengambil anak kecil ini dan kemudian melemparkannya ke sungai yang mengalir. And sadly, they threw this girl into the river to be carried away to her death. Jadi mereka menghanyutkan anak gadis kecil ini dan biarlah aliran sungai itu membawanya. Amen. This was an attempt to turn away the anger of the evil spirits. Jadi mereka berusaha bagaimana caranya supaya roh jahat itu tidak marah mengenai mereka. This was a great sacrifice for them. Dan sebuah pengorbanan yang besar mereka lakukan. And they were sacrificing to an evil spirit out of fear of disaster. Dan pengorbanan kepada roh jahat karena rasa takut kita itu menjadi sebuah bencana. The tragedy is many people see God a little bit like this. Dan yang menjadi tragisnya adalah banyak orang memiliki penggambaran yang sama kepada Tuhan seperti mereka ini. And many people are trying to serve God in a way that is really according to fear. Jadi orang pun datang kepada Tuhan atau menyembah Tuhan karena mereka memiliki rasa takut yang luar biasa. And we're going to see what a contrast this is from the Bible's instruction. Dan kita melihat ini adalah kontras atau hal yang berbeda apa yang diajarkan kalau kita melihat menurut Alkitab. The Word of God would tell us that we should serve God, yes, but out of faith in His love. Di dalam Alkitab mengatakan kepada kita, kita harus memang menyembah Tuhan, tetapi di dalam iman dan juga kasih kita kepada Dia. And this is a problem all throughout the world. Dan inilah yang menjadi masalahnya di seluruh dunia. When people do not know the love of God. Pada saat orang-orang tidak mengenal kasih Tuhan yang sesungguhnya. And they see the tragic effects of sin and disaster coming upon the human race, and they develop their own ideas about how they can break the curse. Jadi manusia melihat akibat dari dosa yang ditimbulkan itu, mereka melihat segala tragedi atau hal-hal yang tidak baik terjadi, mereka berusaha dengan cara mereka sendiri untuk berdamai dengan hal itu. And so let's look at the scripture, Psalms 106 verse 36. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Mazmur 106 ayat 36. They served their idols, the Bible said, which became a snare to them. They even sacrificed their sons and their daughters to demons and shed innocent blood, the blood of their sons and daughters whom they sacrificed to the idols of Canaan, and the land was polluted with blood. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka menggambarkan anak-anak mereka, anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu tempat cemar oleh hutang darah. Hallelujah. I want you to think with me for a moment, what is witchcraft? Jadi mari kita pikirkan sejenak apa itu sihir. So witchcraft, if we can try to get a definition of it, jadi kita bisa mencoba untuk mencari definisi sesungguhnya dari, although we're going to see in a moment there are many different applications of this. Atau kita akan melihat ada banyak penerapan yang berbeda-beda tentang sihir ini. But witchcraft is an attempt to manipulate the spiritual realm. Tetapi sihir adalah sebuah roh yang mencoba manipulasi. An attempt by man Dan to manipulate the spiritual realm. Dan juga dalam kita manusia kita digoda supaya kita manipulasi orang-orang di sekitar kita. But we're attempting to do it not through God's order or by His instruction, but according to our own sense of what we need to do. Tetapi kita melakukan ini bukan karena berdasarkan perintah Tuhan untuk kita lakukan, tetapi menurut kehendak kita atau hal yang ingin kita lakukan. How many remember the first commandment? Berapa orang kita mengingat perintah pertama hukum Taurat? The Lord your God is one God. Tuhan Allah kita adalah Allah yang satu. Him only shall you serve. Dan hanya kepadanya lah kita menyembah. There is no other God like Him. Tidak ada Tuhan seperti Dia. There's no other God alongside Him or equal. He has no equal. Dan tidak ada Tuhan bahkan menyerupai atau mirip seperti Dia. And we understand through the revelation of Scripture that God loves us.
Dan kita memahami melalui wahyu dari Alkitab bahwa Tuhan benar mengasihi kita. God has revealed and demonstrated that love through Jesus. Dan Tuhan sudah menunjukkan kasihnya itu melalui Yesus. Jesus said, whoever has seen me has seen the Father. Dan Yesus mengatakan, barang siapa yang sudah melihat aku, mereka melihat Allah And Bapa. God has even made a way that we can make peace with him. Dan bahkan Tuhan membuka jalan bagi kita supaya kita bisa berdamai dengan Dia. I'm just summarizing the whole Bible here in just a few sentences, right? Jadi kita mau mengingat beberapa bagian dari ayat Alkitab. This is just putting it really simply. Jadi ini disingkatkan atau disimpulkan menjadi singkat. God wants to dwell with us. Tuhan ingin tinggal bersama And dengan so he's kita. provided a way that we can overcome the sin problem. Jadi Dia pun menyediakan jalan bagi kita supaya kita bisa mengatasi dosa-dosa kita. So all of humanity realizes there's a problem. Dan semua daripada kita menyadari masalahnya adalah People see sickness. orang-orang sakit They see breakdown in relationship. dan mereka memiliki hubungan yang hancur atau rusak. But witchcraft is an attempt to try to process this or overcome this man's way, not God's way. Tetapi iblis atau setan berusaha memanipulasi caranya dengan caranya, bukan dengan cara Tuhan. Well, I'm saying this is not Satan doing it, it's man doing it. Jadi adalah cara manusia itu sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Okay, so let's think about Satan's snare of witchcraft. Jadi mari kita lihat sejenak apa itu tipu daya muslihat mengenai iblis. The Bible, I know some people probably feel uncomfortable about this topic and they don't even want to talk about Satan. Dan saya percaya bahwa beberapa di antara kita nggak begitu nyaman kalau kita membahas tentang topik ini. Amen. We had to learn this in Australia. Dan kita juga melihat dan belajar tentang hal ini di Australia. Whenever we would do an outreach or even a drama where Satan was involved, Dan kalaupun kita pergi ke jalanan atau melakukan drama, kita melihat bahwa iblis senantiasa ada bekerja di sana. we would do this to try to draw people and get their attention. Dan kita melakukan hal ini, menunjukkan hal ini untuk membawa kerumunan orang. But all the Africans would run the other way. Tetapi kalau di Afrika ini berlawanan kata, jadi iblisnya akan lari. Orang Afrika yang tinggal di Australia, parantau, but they would run the other way. Jadi mereka akan lari menghindari. They didn't want to even be seen anywhere near the devil. They just hated the devil so much. Jadi mereka tidak mau melihat wujud daripada iblis ini karena mereka sudah tahu terlalu banyak. Now we don't like the devil. Dan kita semua tidak suka dengan Amen. iblis. But the Bible says we cannot be ignorant of his strategies. We must be aware of them. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita tidak bisa mengabaikannya. Kita harus hati-hati dengan segala tipu muslihatnya. So the Bible wants us to understand our enemy. Jadi Alkitab menginginkan supaya kita memahami tentang musuh kita. We have to understand how he works. Dan kita harus memahami bagaimana cara So bekerjanya the si Bible iblis. says so that Satan does not take advantage of us because we are aware of his devices. Dan Alkitab mengatakan bahwa iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya. Did you read that I think it was just very recently a woman in South Sulawesi was walking in the jungle near her home. Dan baru-baru ini seorang wanita di Sulawesi, ada seorang wanita, dia melintasi hutan menuju ke rumahnya. And she didn't realize there was a 5 or 6 meter snake, a python, in the jungle. Dan kemudian dia menyadari ada seekor ular piton berukuran tidak menyadari ular sepanjang 6 meter melintas di hutan itu. And this snake attacked this woman, and they realized this woman didn't come home that night. Dan kemudian ular ini memakan wanita ini dan dia pun tidak pulang ke rumahnya sampai malam. And when they went looking for her, they found a very big fat snake. Dan kemudian pada saat orang-orang menyadari hal itu dan orang ini melihat ada di situ ular dengan tubuh yang begitu The besar. Bible is saying, don't let that happen to you. Dan Alkitab mengatakan jangan biarkan hal itu terjadi kepadamu. Jesus says the snake is a thief. He's the enemy of our soul. Dan Alkitab mengatakan bahwa ular adalah musuh daripada jiwa kita. And he sets many traps. Dan dia membuat banyak jebakan. And the point of this message, one of them, is to help us understand his strategies of deception so we can overcome them. Dan alasannya bahwa kita membahas topik ini malam hari ini bahwa supaya kita mengerti tipu daya muslihat yang dilancarkan si iblis kepada kita dan supaya kita bisa And the mengatasinya. way we overcome this deception is with truth.
Dan cara kita untuk mengatasi tipu daya muslihat ini adalah dengan kebenaran. And the Bible says Satan is so clever, sometimes he will disguise himself. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa iblis dia begitu sangat pintar. Let's imagine if Satan came to the front door of church. Coba bayangkan ada seseorang datang ke No, hadapan it's Satan. pintu, setan datang di depan pintu kita. He's got his red pajamas and his pitchfork. Dan kemudian dia dengan jubahnya dan juga tongkatnya. Yeah, jubah merah, Juga merah dan pitchfork. That's what is a pitchfork? Dodi. Tongkat. Bukan. Karpu besar yang untuk menggali tanah. Yang Satan bawa. Trisula. Oke. Tritula. Okay, we got it. Okay. Who's going to let him in? Siapa yang akan membiarkan dia masuk kalau kita melihat bentuk seperti itu di pintu berdiri? Who's going to let him in? Siapa yang akan membiarkan dia We're all masuk? going to say, no, that's the devil. Don't let him in. Jadi kita pun kalau melihat seperti itu kita akan bilang, oh tidak, karena kamu iblis, kita tidak akan biarkan dia masuk. We recognize the red pajamas. We recognize the tritular. Karena kita mengenali dengan jubahnya, jubah merahnya, kita mengenali juga trisulanya. We look at the long red tail. We go, nope, not letting him in. Jadi kita melihat jubahnya yang panjang dan pasti kita bilang, oh tidak, kamu tidak boleh masuk. Too obvious, right? Sangat aneh bukan? Now the devil is no, it's not too obvious. It's terlalu jelas ya bahwa itu setan. Terlalu jelas dia sebagai iblis. And so the devil knows this. Dan iblis juga tahu tentang hal itu. So he will come in disguise. Jadi dia pun akan mulai datang kepada manusia menyamar. Okay, look at 2 Corinthians 11:14. Dan kita melihat di dalam 2 Korintus 11. I am not surprised, even Satan disguises himself as an angel of light. So it is no wonder that his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. So Satan's servants do not usually advertise that they're coming to do evil. They will come in a way that makes it look like they're doing good. Jadi mereka pelayan-pelayan Tuhan itu mereka sesungguhnya melayani bukan karena mereka ingin melakukan seperti yang Tuhan mau, tetapi mereka ingin melakukan seperti yang mereka mau. Maybe they are offering healing. Dan mungkin juga mereka melihat mujizat kesembuhan. They're offering to tell your future. Dan mungkin memberikan tahukan kepada kamu tentang masa depanmu. Maybe they're offering to somehow do some magic and bring financial blessing. Dan mungkin memberitahukan kepadamu bagaimana caranya supaya kamu diberkati di dalam keuangan. Now, how many knows that these are the things that God can do? Dan kita tahu bahwa hal-hal ini juga hanya Tuhan yang bisa melakukan. But Satan will always have a counterfeit. Tetapi iblis senantiasa datang meniru atau mencontoh. And so that's why we have to learn how to tell the difference. Dan karena itulah perlu kita perlu mengetahui bagaimana perbedaannya. Amen. And so one of Satan's strategies is extortion. Dan salah satu dari penyamaran daripada si iblis itu adalah dia mencoba untuk memanipulasi. Amen. Extortion. Do you have a word for that? Extortion? Extorsi? Okay. Google says extorsi, but I'm not sure. All right. So extortion, it works like this. Jadi manipulasi ini tuh kurang lebih seperti ini. Okay, so you may be running a business. Dan mungkin kamu sedang membangun sebuah And this bisnis. person comes to your business. Dan orang ini datang ke bisnis kamu. And they want to say, and they come and say, listen, you don't know us, but there's some bad people out there that want to attack your business. Dan kemudian dia bilang, oh, saya tahu bahwa kamu tidak mengenal saya, tetapi saya tahu bahwa ada orang lain di sana yang ingin berbuat jahat kepadamu. They want to burn your property. Dia ingin membakar propertimu. They want to steal everything. Dia ingin mencuri segala sesuatu And darimu. make life really hard for you. Dan akan menjadi hal yang sukar bagimu. But we can protect you. Tetapi kami bisa melindungi kamu. But it'll just cost a little Tetapi bit. kamu harus membayar harganya. How many have heard? That's extortion. Berapa orang yang paham? Itulah yang disebut dengan kayak penipuan. It's a famous criminal strategy. Dan itu adalah strategi yang sangat terkenal And so bagi
sebuah kriminal. what they of course are planning is there's no evil people out there. It is that those people that are going to cause the damage. Jadi alasan mereka sebenarnya bukan dengan hal atau orang jahat di luar sana, tetapi keinginan dari diri mereka sendiri. And so they want you to pay money Dan karena supaya orang itu membayar uang kepada dia to protect you. untuk melindungi kamu. But how many know that their hearts are evil? Tetapi berapa orang kita sadar bahwa hati mereka sangat jahat. They really just want your money. Mereka hanya menginginkan uangmu. And they're not protecting you, they are actually threatening you. Dia bukan melindungi kamu tapi justru mengancam kamu. But of course a weak person will immediately pay up. Tetapi orang yang lemah mereka akan langsung membayarnya. How many understand what I'm saying? Berapa orang kita paham apa yang saya bicarakan? Now you might think, well, what's wrong with paying? Because they will then protect you, right? Dan mungkin ada orang bilang, apa yang salah dengan membayar harga karena mereka ingin melindungi saya. The problem is they're back next week or next month with exactly the same game. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah setelah mereka mendapatkan uang, minggu depannya lagi mereka akan kembali kepadamu dan meminta uang lagi. A lot of people treat God this way, Dan banyak orang memperlakukan Tuhan or seperti they ini, have this idea in their religious practice. atau dengan ide mereka dengan hanya sekedar beragamawi. I will just come to church Saya hanya datang ke gereja to saja keep away the evil, dan untuk menjauhkan segala hal yang jahat, or I'll go to the temple. atau akan pergi kepada ruang tempat ibadah yang lain. Yeah, I'll make offerings Dan saya membuat persembahan to keep away the evil. untuk menjauhkan segala iblis dari saya. And the way this works is because everybody knows we are sinners. Dan hal ini bisa terjadi karena kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Guilt is something that is universal through the human race. Rasa bersalah ini adalah universal bagi kehidupan manusia. Is there anybody here that has never sinned or never felt guilty? Apakah ada orang di tempat ini nggak pernah berbuat dosa, tidak pernah merasa bersalah? And so the problem is this whole basis of practice is based in fear. Dan semua dasar daripada semua praktek yang tadi kita sebutkan itu berdasarkan karena kita memiliki I ketakutan. have to bring this offering, Saya harus membawa persembahan or I ini, have to come and do this religious practice, otherwise something bad will happen. atau saya harus datang dan melakukan hal-hal yang agamawi ini. Kalau tidak saya lakukan, maka hal yang buruk akan terjadi. We can become controlled by fear. Jadi kita pun dikontrol oleh rasa takut itu. Amen. And so we go through the ritual. Dan kita melakukan ritual-ritual. Some people go to church for this reason. Dan orang-orang juga, beberapa orang datang ke gereja untuk beberapa alasan. They may be Catholic, they may be even Protestant. Mungkin mereka Katolik atau mungkin mereka Protestan. And they hope to somehow satisfy their guilt or overcome their guilt with offerings or with long prayers. Jadi mereka berpikir kalau memberikan persembahan atau mengorbankan sesuatu, rasa bersalah mereka akan terobati melalui doa-doa But the mereka. motivation is not the love of God, it's fear of evil. Tetapi motivasi mereka bukan karena kasih mereka kepada Tuhan, tetapi lebih kepada karena rasa takut yang mereka alami. Driven by guilt. Jadi dia diarahkan oleh karena rasa takut atau digerakkan oleh rasa takut. Now I'm going to move through this really quickly. Kita akan maju untuk lebih cepat. Okay, let's think about manipulation. Jadi mari kita pikirkan sejenak tentang manipulasi. There's another strategy or another method the devil uses to manipulate. Jadi ada metode yang lain yang dilakukan oleh iblis untuk memanipulasi. What is the first thing that comes to your mind when you think somebody is manipulating? Apa yang pertama muncul di dalam benak kamu pada saat kamu mendengar seseorang memanipulasi? Manipulation is often through words. Dan manipulasi ini selalunya terjadi sering melalui perkataan. Words are a very powerful tool of manipulation. Dan perkataan menjadi sebuah senjata yang sangat luar biasa untuk memanipulasi. And once again, it also operates through fear. Dan juga sekali lagi ini dapat bekerja karena kita mengalami rasa ketakutan. To oppress, Karena kita tertekan or to change your direction. atau mengubah arah kita. How many know that the devil doesn't want you and I serving God? Dan berapa orang kita tahu bahwa iblis tidak suka kalau kita melayani Tuhan? Are you aware of that? Apakah kamu melihat akan hal itu? Apakah kamu sadar? The devil's not excited about you coming to church, Dan iblis tidak akan suka kalau kamu datang ke gereja. right?
Benar? He doesn't want you standing like a testimony for Jesus in front of your friends. Dan iblis tidak suka melihat kamu menjadi sebuah kesaksian di antara teman-temanmu bagi He Yesus. certainly doesn't want you being a witness or opening your mouth to declare the gospel. Dan iblis tidak suka kamu bersaksi dan menyatakan kabar Injil kepada orang lain. He doesn't want you eventually leading your family for Christ. Dan iblis juga tidak mau kamu membawa keluargamu kepada Kristus. But he cannot literally or physically change your direction. He cannot force you. Tetapi dengan kata lain dia Tidak bisa. tidak bisa memaksa kamu, tetapi bisa mengubah caramu berpikir. Satan cannot control us, guys. Setan dia tidak bisa mengontrol kita sebenarnya. Our will is stronger than that. Karena kehendak kita lebih kuat daripada itu. So he seeks to manipulate. Jadi dia berusaha dengan cara memanipulasi. And this is a very, very biblical strategy. We can see this is exactly how Satan attacks many men and women of God. Dan di dalam Alkitab sendiri, strategi yang dilancarkan oleh si iblis ini kita melihat ada begitu banyak yang dia lakukan untuk memanipulasi orang-orang pilihan Tuhan. How many have heard of Elisha? Berapa orang kita mendengar tentang Elisa? Elijah, actually. Elia. Yeah, that's right. The names sound very similar in English. Elijah was a great prophet. Dan Elia dia adalah seorang nabi. An incredibly powerful prophet. Dan dia seorang nabi yang sangat luar biasa. But there was an evil woman called Jezebel. Tetapi ada seorang wanita yang disebut dengan Isabel yang dipenuhi dengan roh jahat. How many have heard this story? Berapa orang kita tahu dengan kisahnya? And she was angry and upset. Dan wanita ini marah dan dia tidak Because suka. Elijah's ministry had totally exposed idolatry in the land and false religion. Karena Elia dia dengan secara gamblang mempertunjukkan kepada semua orang tentang penyembahan berhala di tempat itu. And Jezebel, not only was she the wife of the king, Dan Isabel ini bukan hanya seorang istri kepada seorang raja, but her father was a dukun. tetapi ayahnya juga seorang dukun. He was a very powerful and influential dukun. Jadi dia juga seorang dukun yang sangat luar biasa dan membawa pengaruh. And so even though she married the king of Israel, she was in fact a witch. Dan sekalipun dia menikah kepada seorang raja Israel pada waktu itu, dia juga terdampak dari sihir itu. And when Elijah began to do his miracles and the power of God was poured out, Dan pada saat Elisa melakukan hal itu dan kuasa Tuhan dinyatakan, she began to speak threatening words. jadi dia pun memperkatakan perkataan yang mengancam kepada Elia. She began to say, your life is over, buddy, but by this time tomorrow you're going to be a dead man. Dan dia bilang bahwa mungkin saat ini kamu hidup, tetapi besok kamu akan mati. And the Bible says Elijah started to panic and run. Dan Alkitab mencatatkan bahwa Elia dia menjadi panik dan dia lari. The words of fear and the threats actually got in under his skin or into his mind, and he began to panic. Jadi karena itu perkataan itu bukan hanya sekedar melekat di dalam tubuhnya, tetapi di dalam pikirannya, dan itu mengakibatkan dia panik dan akhirnya lari. Because of words. Karena perkataan. She had not done anything physically, she had only spoken. Wanita ini tidak melakukan hal apapun yang mengenai fisik tentang Elia, tetapi hanya dengan perkataan, tetapi membawa dampak yang besar. I am sure everybody here has seen or heard examples of this. Dan saya juga percaya setiap kita di tempat ini pernah melihat atau contoh seperti hal itu. How words can create panic. Bahwa perkataan itu bisa menciptakan kepanikan. People begin to speak negative things. Dan orang-orang mulai memperkatakan hal-hal yang negatif. They could even be lies. Bahkan mereka pun menjadi berbohong. It could be gossip. Dan mungkin melalui gosip. It could be rebellion. Atau mungkin pemberontakan. And those words, the Bible says they are like juicy little delicacies. They go into our stomach and then they poison us. Dan Alkitab mengatakan itu seperti hal yang manis masuk ke dalam perut kita dan akhirnya itu menjadi racun bagi tubuh kita.
Even Elia, the great man of God, was influenced by these words. Dan bahkan Elia sendiri, hamba Tuhan yang nabi yang luar biasa, juga terdampak dengan sebuah perkataan. We kind of should be encouraged by that because we realize, hey, it doesn't just happen to me, it can happen to great men of God. Dan itu juga bisa menjadi inspirasi bagi kita bahwa hal itu pun bisa terjadi kepada hamba Tuhan yang luar biasa, sehingga kepada kita pun pasti bisa The terjadi. Bible says Elia ran and he ran and he ran. Dan Alkitab menuliskan bahwa Elia dia lari dan lari. And he came to a very quiet, lonely place. Dan kemudian sampai dia kepada satu tempat yang sangat sepi. He was totally defeated, he was exhausted. Dia benar-benar merasa kalah. And he said, my life is finished. I just want to end it. Dan dia bilang, hidupku sudah selesai, saya mau mengakhirinya. What was wrong with this great man of God? Dari apa yang terjadi dengan ancaman kepada hamba Tuhan ini? The day before he won a great victory. Dan hari sebelumnya dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Words can bring witchcraft. Perkataan itu bisa membawa sihir. I've seen many Christians influenced by words. Dan saya melihat banyak orang Kristen mereka terdampak oleh karena perkataan. Even things they read, it could be false doctrine. Bahkan pada saat mereka membaca, mungkin itu adalah ajaran yang Or salah. words that they hear. Atau perkataan yang mereka dengarkan. Somebody could be speaking words of rebellion. Atau mereka mendengar orang memperkatakan soal pemberontakan. Speaking against the church. Dan perkataan yang melawan gereja atau jemaat. Or speaking against the Holy Spirit. Atau perkataan yang melawan Roh Kudus. People say, oh, who would speak against the Holy Spirit? Dan mungkin orang berpikir, siapa yang bilang bahwa itu adalah perkataan dari Roh Kudus? I remember as a new convert reading a book. Dan saya mengingat pada saat menjadi petobat baru saya membaca sebuah buku. Which was against the baptism of the Holy Spirit. Dan buku ini mereka membahas tentang mereka menolak tentang baptisan. Against speaking in tongues. Mereka menolak berbahasa roh. I was just a new convert. Dan pada saat itu saya masih petobat baru. It influenced my thinking. Tetapi itu membawa dampak bagi pikiran saya. And I was confused. Dan saya bingung. Every time I would hear speaking in tongues, I would be suspicious. Dan setiap kali saya berbicara atau dalam bahasa roh, saya menjadi bingung, saya curiga. Because my mind was confused by what I read. Karena pikiran saya menjadi bingung karena saya membaca buku itu. That's why they prayed for me 3 times, but I wouldn't speak in tongues. Dan karena itulah saya berdoa 3 kali saya belum bisa berbahasa roh. Didoakan, yeah. Because there was something within me that was resisting. Karena ada sesuatu di dalam saya menolak hal itu. Amen. The same thing happens when we hear words of rebellion. Dan sama halnya seperti pemberontakan atau kekerasan dalam hati. Sometimes we just start to feel confused. Dan kita mulai merasa bingung. We can't receive from God. We'll be sitting in church, but the sermon doesn't even make sense. Kita bisa saja duduk di gereja, tetapi kita tidak bisa menerima sesuatu dari firman Tuhan. Now, thank God, I eventually got hold of the Bible and began to read the Bible. Dan kita bersyukur, kita berterima kasih bahwa kita memiliki Alkitab sepenuhnya, kita bisa membaca. I began to read the Bible and I broke the spell of witchcraft. Dan kemudian saya akhirnya membaca Alkitab dan akhirnya saya mematahkan kuasa dari sihir itu. Hallelujah. I put God's truth above the false doctrine that I had read. Dan saya menaruhkan Tuhan menjadi kebenaran di atas segalanya di bawah dari buku yang saya baca itu. You know, the Bible says some people are going to miss out on heaven. They're going to miss out going to heaven because of the witchcraft of words and people's opinion. Dan kamu tahu bahwa sebagian orang mereka akan kehilangan kesempatan mereka pergi ke surga karena perkataan yang mereka dengarkan ataupun karena sihir yang mereka alami. You know, there's no person that can stop you going to heaven. Dan kamu tahu bahwa tidak ada satu orang pribadi pun yang bisa menghentikan There's kamu no pergi ke surga. devil that can stop you going to heaven. Tidak ada satu pun dari iblis yang bisa menghentikan kamu pergi ke surga. Unless you open up your ear and your heart. Kecuali kamu membuka telinga kamu dan juga hati kamu ke hal itu. That's why we have to choose carefully. Dan karena itulah kita harus memilih lebih hati-hati. Choose our company. Pilihlah orang-orang di sekitar kita, orang kita bergaul. Choose the people we open up our heart to. Dan pilihlah orang-orang yang kita membuka hati kepada mereka. You know, the Bible says that many of the Pharisees or the priests that saw Jesus, they believed in him. Dan kita melihat juga bahwa banyak orang Farisi yang mereka bertemu dengan Yesus dan mereka percaya kepada dia. You look at the scripture here, John 12:42.
Dan kita melihat di dalam Yohanes 12:42, Many people did believe in him, however, including some of the Jewish leaders, but they wouldn't admit it for fear that the Pharisees would expel them from the synagogue, for they loved human praise more than the praises of God. namun banyak juga di antara pemimpin percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan So Allah. in their hearts they knew Jesus was the truth. Dan di dalam hati mereka tahu bahwa Yesus adalah kebenaran. But their problem was their community. Tetapi yang menjadi masalah adalah komunitas And they knew mereka. that if they began to make a stand for Jesus, Dan pada saat mereka mengambil langkah untuk memilih Yesus, they could get rejected from their community. maka mereka akan ditolak atau dikucilkan dari komunitas mereka. Does this sound familiar? Ini kedengarannya sangat familiar. There are some communities that work the same way today, Dan ada juga sama halnya komunitas yang sama mengalami hal yang sama and hari it's ini. manipulation. Dan karena manipulasi, If you don't just follow our way, you'll be rejected. kalau kamu tidak mengikut cara kita, maka kamu akan ditolak. We'll see you as an outsider. You won't receive blessing from us anymore. Maka kita akan memandang kamu dari sebelah luar. Kamu tidak akan menerima berkat yang sama seperti kami lagi. Using rejection, using fear. Mereka menggunakan penolakan dan juga rasa takut. And people give in to that. Dan orang-orang akhirnya menyerah kepada hal The itu. Bible says because they love the praise of man more than the praises of God. Dan di sana dikatakan sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. This is how social pressure can work. Dan beginilah sosial kita atau komunitas kita bekerja, tekanan itu Sometimes to bekerja. keep people from responding to the gospel. Kadang-kadang kita menolak orang yang merespon kepada kabar Injil. How many times have you spoken to somebody who maybe come from another background and they're open to the gospel, that you can see them and feel that they're getting touched by the word of God? Dan berapa orang kita pada saat kita bersaksi kepada orang lain dengan latar belakang orang yang lain, dan orang ini saat kita berbicara kepada mereka, mereka terbuka, mereka disentuh dengan kabar Injil. I was having a great witness this morning with a young man that was serving me at a shop. Dan saya tadi pagi bertemu dengan seorang anak muda pada saat sedang belanja di toko. And he says that he has seen Jesus in a dream. Dan dia bilang bahwa dia pernah melihat Yesus melalui sebuah mimpi. He does not come from a Christian background. Dan pada saat itu dia belum menjadi seorang But Kristen. when he saw Jesus in the dream, he realized it was Jesus. Dan pada saat dia melihat Yesus di dalam mimpi itu, dia menyadari bahwa itulah Yesus. And when I shared the gospel with him, he started weeping. Dan pada saat saya membagikan kabar Injil kepada dia, dan orang itu pun mulai menangis. But he confessed to me, he says, my parents are fanatical. Dan tetapi kemudian dia mengakui bahwa orang tuanya melarang ya. Fanatic. Fanatik. Yeah. But- Yeah, not for Jesus, against Jesus. Jadi orang tuanya menolak Yesus. Amen. And so he's in fear. Jadi dia ketakutan. And many times the devil uses this to manipulate people's minds so that we don't respond to the gospel. Dan inilah banyak kali yang dilakukan oleh iblis, memanipulasi pikiran kita supaya kita tidak merespon kepada kabar Injil. And sometimes even the Christian community can do that. Dan bahkan orang-orang yang bilang mereka Kristen, komunitas Kristen juga mengalami hal yang sama. They can from misunderstanding the word of God, they can stop people responding to the gospel. Dan mereka salah memahami daripada kabar Injil itu, akhirnya mereka berhenti untuk menerima. You know, when we were living in Jakarta, Kamu tahu pada saat kita tinggal di Jakarta, we had many people tell us to stop preaching the gospel. dan kita mendengarkan ada banyak orang mereka berhenti memberitakan kabar Some of Injil. them were very angry. Dan beberapa di antara mereka karena marah. You know, the most angry ones Kamu tahu apa yang membuat yang paling marah? were the ones that called themselves Christians. Yaitu yang mereka menyebut dirinya sendiri sebagai orang Does that Kristen. surprise you? Dan bukankah itu mengejutkan bagi kita? I remember one guy shouting at me Dan saya bertemu dengan seorang pria dan dia berteriak kepada as saya. he's smoking a cigarette in my face. Dan dia merokok dan asapnya ditaruhkan ke muka saya. And he was criticizing us because we were preaching the gospel on the street. Dan mereka mengkritik kami karena kami memberitakan Injil di jalanan. Words of manipulation. Perkataan yang memanipulasi. I have a question. Saya memiliki pertanyaan. Who do you belong to? Kamu milik siapa?
Who do you see as your protector? Siapa yang kamu cari sebagai pelindung kamu? Who do you see as the one that looks after you? Siapa yang kamu cari untuk memelihara kamu? You see, it's not wrong. It's not wrong to have a community. I'm not preaching against communities. Saya tidak mengatakan bahwa komunitas kamu itu salah. Saya tidak menentang tentang hal But we itu. have to ask ourselves at the end of the day, who is our savior? Tetapi perlu kita pertanyakan di akhirnya, di ujungnya, siapa yang menjadi penyelamat kita? Is our community our savior? Apakah komunitas kita itu yang akan menjadi penyelamat bagi kita? Are they the ones that we trust will look after us? Atau merekakah orang yang kita percayakan untuk memelihara kita? Who are we most afraid of offending? Dan siapa yang kita paling takut untuk kita Are kecewakan? we afraid of offending man or God? Apakah kita takut mengecewakan manusia atau mengecewakan Tuhan? That's a good question, because in this text, the Bible says they were more afraid of offending man than God. Dan itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat baik, karena di dalam ayat tadi yang kita baca, di sana dikatakan mereka lebih takut dikecewakan oleh manusia daripada Tuhan. There are other types of witchcraft. Ada tipe-tipe daripada sihir ini. Amen. Many times the enemy will offer healing, Dan kadang-kadang sihir ini mereka menawarkan mukjizat kesembuhan, but through witchcraft. tetapi melalui pekerjaan sihir. Amen. I think I've shared this testimony before. Saya rasa saya sudah pernah membagikan kesaksian ini. I get suspicious when people won't get healed. Dan saya kadang bertanya-tanya kenapa orang tidak disembuhkan. And I remember in Malaysia praying for a girl who said her body was filled with pain. Dan saya mengingat saya berdoa bagi seorang gadis orang Malaysia yang dia tubuhnya penuh dengan biru-biru. And I said, why is your body sore? Dan saya bertanya, kenapa tubuhmu seperti ini atau jadi And she sakit? said, because I fell. Dan dia bilang, oh karena saya jatuh. And I said, so how long ago did that happen? Dan saya tanya, sudah berapa lama kalau begitu ini terjadi? She said, 8 years ago. Dan dia bilang, 8 tahun yang lalu. And I said, wow, that's a long time ago. You're still sore. Dan saya bilang, itu sebenarnya udah cukup waktu yang sangat lama dan kamu masih sakit tubuhmu sampai Did you sekarang. break bones? Apakah tulangmu patah? She said, no, I just bruised myself. Dia bilang, oh tidak, saya hanya lebam-lebam saja di dalam tubuh And I saya. said, really? So you're telling me you fell and you bruised yourself 8 years ago and you're still sick? Dan kemudian saya bilang, kamu mencoba mengatakan kepada saya, kamu mengalami lebam-lebam di dalam tubuh kamu dan kamu mengalaminya 8 tahun yang lalu dan sekarang kamu masih sakit. Now, the Bible says that when person has chronic sickness, that's really a symptom of the curse. Dan Alkitab mengatakan kalau orang-orang mengalami penyakit yang kronik itu adalah ciri-ciri atau tanda daripada sihir. And so I asked her an important question, Jadi kemudian saya bertanya kepada dia dengan pertanyaan yang sangat penting. because I'm trying to understand, why are you still feeling pain after 8 years? Karena saya bertanya kepada dan ingin tahu kenapa masih merasakan sakit walaupun sudah 8 tahun I would kejadiannya. say she was about 30 years of age. Dan saya berpikir bahwa mungkin dia umurnya sekitar 30 tahunan lebih. And I said to her, have you ever been to a magical healer? Dan kemudian saya tanya, apakah kamu pernah pergi bertemu dengan dukun atau sihir? And she says, yes, I have. Dan kemudian dia bilang, iya saya pernah. And she also added, they said, you will feel better. They said to her, you will feel better after you come to us, but then you will have to come again. Jadi dia juga mengatakan bahwa kalau pada saat dia merasakan lebih baik, orang ini, sihir ini, dukun ini mengatakan untuk datang kembali kepada dia. Of course they did. Tentu saja dukun ini akan bilang seperti And of itu. course every time she paid again and again and again. Dan kemudian orang ini akan bayar lagi dan bayar lagi kepada dukun It's itu. what we call a satanic cycle. Jadi ini adalah sama seperti lingkaran setan berputar-putar. And it's motivated by fear, Dan motivasi akan hal itu terjadi karena takut fear of sickness. karena takut kesakitan. But how many know God never calls us to serve Him out of fear? Tetapi berapa orang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk melayani Dia karena rasa takut. But rather by faith in His love. Tetapi Tuhan memanggil kita melayani Dia dengan iman dan juga kasih. Now I understand the Bible talks about the fear of God. Dan sekarang kita memahami kalau Alkitab mengatakan takut akan Tuhan.
But that is not the fear of calamity. That is not the fear of musibah. Tetapi itu bukanlah takut karena musibah. That is not the fear of just an angry God who just wants to punish us. Itu bukanlah rasa takut di mana Tuhan marah kepada kita dan ingin menghukum kita. That we just have to somehow please that God by throwing him offerings and just maybe praying a lot. Dan bukan hanya sekedar dengan memberikan persembahan, membayar uang ataupun dengan berdoa lebih banyak. Amen. I believe God wants to set people free from witchcraft. Saya percaya bahwa malam ini Tuhan akan membebaskan orang-orang dari sihir. Amen. And 1 John chapter 3 verse 8. Dan di dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 8. Amen. The Bible says, and I quote the second part of the verse, the Son of God came to destroy the works of the devil. Dan di sana dikatakan bahwa ia, anak Allah, datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Maybe you're here and your life is to some degree controlled by fear. Dan mungkin kamu ada di sini malam hari ini dan hidup kamu dikontrol oleh rasa takut. What does the Bible say? Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Everybody should have their favorite verses to quote. Dan kita semua tentunya harusnya memiliki ayat ini atau mengingat ayat ini di dalam hati kita. What does the Bible say about fear? Apa yang dikatakan oleh Alkitab dengan rasa takut? We are not given a spirit of fear, Kita tidak diberikan dengan roh takut, but of power tetapi and kuasa love dan kasih and a sound mind. dan damai sejahtera di dalam pikiran. That's where we need to put our trust. Dan itulah kita harus menaruhkan iman percaya The kita. power of God, Kuasa Tuhan, the love of God kasih Tuhan brings self-control. membawa pengendalian diri kepada kita. When we surrender to God, we don't lose control, we gain control. Pada saat kita berserah kepada Tuhan, kita tidak kehilangan kendali, tetapi kita sepenuhnya dikontrol oleh Tuhan. When we surrender to the Holy Spirit, Pada saat kita berserah kepada Roh Kudus, He gives you self-control. Roh Kudus ini akan memberikan kita pengendalian diri. I'm always concerned when I see that some people are fearful to come forward and ask to be filled with the Holy Spirit. Dan karena itu saya kadang-kadang heran melihat orang mereka takut untuk datang ke depan supaya mereka bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Why would Kudus. you be afraid to be filled with the Holy Spirit? Kenapa kamu takut supaya kamu bisa dipenuhi dengan kuasa Roh What Kudus? has the enemy been whispering in your mind? Apa yang dibisikkan oleh iblis di dalam pikiranmu? Because there's only one who doesn't want you to be filled with the Holy Spirit. Karena hanya ada satu orang yang tidak suka supaya kamu dipenuhi dengan Oh, Roh Pastor, Kudus. but I'm afraid I might lose control. Dan mungkin kamu bilang, oh pastor saya takut, mungkin saya kehilangan kendali. No, if you let the devil in, you may lose control. Kalau kamu membiarkan si iblis masuk ke dalam dirimu, mungkin kamu akan kehilangan If you kendali. allow fear, Dan kalau kamu membiarkan rasa takut if you allow menyerangmu, rebellion, kalau kamu membiarkan pemberontakan di dalam yeah, you hatimu, will definitely lose some things. tentu saja sepenuhnya kamu akan kehilangan sesuatu. But Jesus said, I've come to give you life and that more abundantly. Tetapi Yesus mengatakan bahwa saya datang untuk memberikan hidup kepadamu dan hidup yang berkelimpahan. Amen. The Bible says that perfect love casts out fear. Dan Alkitab mengatakan bahwa kasih yang sempurna menyingkirkan rasa takut. Many times the devil tries to get us running around in circles. Dan iblis dia banyak kali mencoba untuk terus membawa kita di lingkaran yang sama. Trying to satisfy an angry God. Dan kita supaya berusaha dia menyenangkan kita supaya kita marah kepada Tuhan. Every believer needs to understand Setiap orang yang percaya perlu memahami God is angry at sin, Tuhan marah kepada dosa. but when Jesus died on the cross, Tetapi pada saat Yesus mati di kayu He salib, took all of the anger, dia mengambil semua rasa marah all of itu, the curse, semua kutukan, all of the punishment. semua penghukuman. We do not have to fear. Kita tidak perlu lagi takut. We are set free by the blood of Jesus Christ. Kita dibebaskan melalui darah Yesus Kristus. Amen. He wants to set people free from fear tonight. Dan Tuhan ingin membebaskan kita dari rasa takut malam hari ini. Just a couple of nights ago, I received a phone call. Dan beberapa hari yang lalu saya menerima telepon dari Somebody seseorang. was feeling that their life had been cursed. Seseorang yang merasa bahwa hidup mereka di bawah kutuk. And they were of course thinking that somebody else out there had cursed them. Dan tentu saja orang ini berpikir bahwa seseorang di luar sana mengirimkan kutuk kepada mereka. But in actual fact, as I spoke to them, Tetapi
faktanya pada saat saya berbicara kepada I dia, could sense that really it was fear that was oppressing them. tetapi saya juga menyadari bahwa apa yang dibicarakan itu adalah karena rasa takut akhirnya menekan dia. They were so filled with fear Dan ketakutan yang begitu luar biasa. that the whole place that they were living in, they were staying in a room, and that the whole place was filled with fear. Dan sehingga semua ruang atau di mana tempat dia tinggal itu dipenuhi dengan rasa takut. And I prayed for them. Dan saya berdoa untuk dia, They went to sleep. dan dia pergi tidur. And the Bible says perfect love casts out fear. Dan Alkitab mengatakan bahwa kasih yang sempurna menyingkirkan semua rasa takut. Hallelujah. Let's bow our heads tonight. Mari kita tundukkan kepala kita malam hari I've ini. given you a basis for understanding